Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara dimanapun kita berada pada saat ini. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Kita berjumpa lagi lewat Renungan Harian Toraya edisi Kamis 6 April 2023. Mari kita bersekutu membaca dan merenungkan firman-Nya sebelum kita menjalani kehidupan yang dianugerahkan oleh Tuhan kepada kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Engkau telah menyertai kami dan menganugerahkan hidup yang baru pada saat ini. Kami akan memulai kehidupan kami, Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Berkati kami dan firman-Mu yang akan menjadi kekuatan kepada kami pada saat ini. Berkati persekutuan kami pada saat ini, Tuhan. Kami akan mendengarkan sabda kebenaran-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk memahami firman-Mu ini dengan baik. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bacaan firman Tuhan pada saat ini dari kitab Ratapan pasal 3 ayat 8 sampai dengan 18. Ayat yang ke-18 saya akan bacakan. Firman Tuhan berbunyi, "Sangkaku hilang lenyaplah kemasyuranku dan harapanku kepada Tuhan." Amin. Judul renungan kita, berharaplah kepada Dia. Saudara-saudara, ada ungkapan lebih baik sakit fisik atau tubuh daripada sakit hati. Atau dalam syair sebuah lagu, lebih baik sakit gigi daripada sakit hati. Walaupun sakit fisik dan sakit gigi tentu juga cukup menyakitkan, tapi ungkapan ini ingin menggambarkan bahwa sakit hati itu jauh lebih menyakitkan. Saudara-saudara, kitab Ratapan ayat 3 sampai ayat 1 sampai dengan ayat 7 menggambarkan secara terang benderang bahwa peratap yaitu Yeremia sungguh mengalami penindasan dan aniaya secara fisik. Beratnya pergumulan yang dialaminya sangat nampak ketika ia berteriak meminta pertolongan Tuhan. Namun doanya tidak didengarkan dan tidak mendapatkan jawaban. Bahkan bukan hanya doanya tidak terjawab, tapi ia semakin dalam merasakan penderitaan karena hukuman itu. Ia merasakan kesakitan bukan hanya fisik tetapi juga batin. Dalam ungkapan kepedihan hati, ia membidikkan panahnya, menjadikan aku sasaran anak panahnya. Ia menyusupkan ke dalam hatiku segala anak panah dari tabungnya. Bagi Yeremia yang sangat dirindukan manusia adalah kesejahteraan dan kebahagiaan. Namun semuanya telah lepas dari kehidupannya. Nah, saudara-saudara, kita berjuang dalam kehidupan ini adalah supaya dapat menikmati kebahagiaan dan kesejahteraan. Namun apa daya kita jika hal itu sudah menjauh dari kita. Itulah sebabnya ada orang yang menyesali hidupnya dan merasa enggan lagi untuk hidup. Sangat mungkin pergumulan yang dihadapi Yeremia bersama bangsa Israel akan terjadi juga dalam hidup kita. Jangan lupa bahwa kekuatan, penghiburan, semangat bahkan kelepasan hanya dapat diterima dari anugerah Allah. Hanya kesetiaan kepada Allah kita luput dari penghukuman. Yakinlah bahwa Tuhan akan mendengarkan doa dan keluh kesah kita. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih waktu yang indah Engkau anugerahkan bagi kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Kami diajarkan firman-Mu hari ini Tuhan bahwa realitas kehidupan itu selalu ada di tengah-tengah dunia ini.
Tetapi sekalipun realitas hidup itu, kami terus dan semestinya mengandalkan Engkau di dalam kehidupan ini. Karena Engkaulah ya Allah sumber kekuatan kepada kami. Allah Bapa di dalam sorga, seluruh kehidupan kami hari ini kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Engkau menuntun kami, memberikan kesehatan, kekuatan, sehingga kami mampu menyatakan tugas dan tanggung jawab kami hari ini. Allah Bapa dalam sorga, ampunkan salah dan dosa kami. Dengarkan doa kami yang kami bawa di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.